Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gregorius Giovelil Senika Putra. Saya berasal dari SMP Greshan Petra 3. Hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk menceritakan sebuah kisah yang menarik yang berjudul Terjadinya Pulau Madura yang ditulis oleh Abdul Hadi dan diterbitkan pada tahun 2021. Buku ini terdiri dari 68 halaman dan memiliki ISBN 9786022605584. Tanpa berlama-lama lagi, mari yuk kita masuk ke dalam ceritanya. Pada suatu hari di kerajaan Medang Kamulan, Putri Raja sedang bersantai di dalam sebuah goa. Karena merasa mengantuk, ia memutuskan untuk tidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi bahwa ada roh yang memasuki ke dalam tubuhnya. Ketika ia terbangun, ia sangat terkejut karena dirinya tiba-tiba hamil. Raja Gilingwesi, ayah sang putri, juga sangat terkejut dan ingin mencari tahu siapa yang menghamili putrinya. Namun, setelah penyelidikan yang tidak berbuahkan hasil, sang raja merasa putus asa. Akhirnya, ia mengusir putrinya dari kerajaan dan memerintahkan seseorang patih untuk memenggal kepala sang putri. Jika sang patih tidak membawa kepala sang putri, ia tidak diizinkan untuk kembali ke kerajaan lagi. Di tengah hutan, sang putri meminta patih untuk menjalankan perintah dari raja dan memenggal kepalanya. Namun, sang patih menolak. Ia merasa bahwa membunuh putri raja adalah dosa yang sangatlah besar. Sebagai gantinya, ia mengganti namanya menjadi Kiai Poeng. Lalu ia membuatkan sebuah rakit untuk sang putri, agar ia bisa melahirkan dengan tenang di tempat yang jauh dari kerajaan. Tanpa disangka, sang putri akhirnya tiba di sebuah pulau yang sangatlah sepi dan tentram. Pulau itu kemudian diberi nama Pulau Madura. Di sanalah ia melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Raden Segara. Raden Segara dan ibunya menjadi dua orang manusia bersama yang tinggal di Pulau Madura. Saat Raden Segara sudah tumbuh besar, ia sedang bermain di pesisir pantai. Tiba-tiba datanglah dua ekor naga besar. Karena ketakutan, Raden Segara langsung berlari ke arah ibunya. Ibunya pun panik dan meminta bantuan kepada Kiai Poeng untuk membantu. Kiai Poeng lalu bersumpah akan membanting kedua naga itu ke tanah. Dan benar, dengan kekuatannya, ia membanting kedua naga tersebut yang kemudian berubah menjadi dua buah pedang sakti. Pedang itu diberi nama Kiai Ali Guru dan Kiai Nenggala. Kiai Poeng berpesan agar pedang Kiai Ali Guru disimpan di rumah, sementara pedang Kiai Nenggala harus selalu dibawa oleh Raden Segara kemanapun ia pergi. Beberapa waktu kemudian, kerajaan Medang Kamulan diserang oleh tentara Cina. Dalam jumlah besar, Raja Gilingwesi pun melarikan diri ke dalam hutan untuk bersembunyi. Namun tak lama, Raden Segara, Kiai Poeng, dan pasukan dari Madura datang untuk membantu. Dengan kekuatan mereka, pasukan Cina berhasil dikalahkan. Sebagai balas jasa, Raden Segara, ibunya, dan Kiai Poeng diizinkan kembali menjadi bagian dari kerajaan. Menurut saya, kelebihan dari cerita ini adalah alurnya yang menarik dan mudah untuk dipahami. Cerita ini juga penuh dengan nilai-nilai keberanian, pengorbanan, dan keajaiban. Namun ada juga kekurangannya. Cerita ini mungkin kurang cocok untuk anak-anak di bawah umur karena mengandung unsur-unsur kekerasan dan seksual yang cukup sensitif. Jika kalian tertarik untuk membaca buku ini, kalian bisa menemukan buku ini di situs Perpusnas, bacabuku.com, toko buku, atau perpustakaan sekolah kalian. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari saya. Sampai jumpa kembali.